Lanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Di lantai 4 Istana 9 Surga 3 orang saat ini berdiri di lobi. Brother Zong, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan lulus level 6. Untuk menahan roh pedang Dewa Emas level 6 dan masih hidup. Du Zongjun mencibir sinis. Menurut pendapatnya dia harus menjadi peringkat 2 dan bukan Zongjue. Dari pengaturan Immortal Emperor Ni yang dibuat sebelumnya, orang dapat menebak bahwa harta di lantai 9 adalah untuk peringkat pertama dan berisi item paling berharga. Di lantai 8 harta karun juga banyak, tetapi di lantai 7 harta itu paling rendah nilainya. Meski begitu lantai 7 akan berisi peralatan ilahi. Itu hanya keberuntungan, tidak lebih. Zongjue tersenyum tipis, suara Men Qian memecah keheningan canggung yang mengikutinya dan berkata, cukup, di lantai bawah ada 2 orang lagi, Qin Yu dan Lan Feng. Untuk saudara Qin Yu itu akan sangat sulit, tetapi untuk Lan Feng saya percaya kemungkinan baginya untuk lulus level 5 atau level 6 tidak akan terlalu tinggi. Benar, 3 teratas seharusnya hanya kita bertiga. Du Zongjun tertawa penuh kemenangan. Bahkan jika dia bukan peringkat 2 menjadi yang ketiga tidak terlalu buruk. Tiba-tiba Men Qian akan memasuki lantai 8 dan Zongjue akan memasuki lantai 7. Du Zongjun akan dipindahkan dari alam Ni yang suara acuh tak acuh menggema dari aula besar lantai 3-4. Apa Men Qian, Zongjue dan Du Zongjun benar-benar terkejut dengan pengumuman itu. Ke-2 menatap dengan mulut terbuka ke arah Du Zongjun yang ekspresinya adalah campuran horor dan kegilaan. Dua lainnya menyipitkan mata dan menyaksikan Du Zongjun lenyap dari lantai 4. Setelah keluarnya Du Zongjun yang spektakuler, Men Qian dan Zongjue dipindahkan ke lantai masing-masing, lantai ke-8 dan ke-7 di lantai 3 Istana 9 Surga. Qin Yu, seperti yang saya janjikan, saya tidak mengumumkan bahwa Anda mengambil peringkat pertama. Baiklah, sudah waktunya kamu bersiap-siap untuk masuk ke lantai 9. Pria kulit hitam kurus Wulan tersenyum gembira pada Qin Yu. Terima kasih banyak Tuan Wu. Qin Yu tidak ingin Men Qian dan Zongjue tahu bahwa dia memperoleh harta terakhir dari 9 surga. Selama Wulan tidak mengumumkan hasilnya, yang lain mungkin berasumsi bahwa Lan Feng adalah nomor 1 dan bukan Qin Yu. Aliran cahaya lain turun ke Qin Yu dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Qin Yu merasakan dunia menghilang dari bawah kakinya saat tubuhnya lenyap dari aula lantai 3. Setelah Qin Yu menghilang, Wulan masih menatap ruang terbuka tempat Qin Yu berdiri lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa dalam hati. Nih yang kamu mati begitu tiba-tiba dan masih meninggalkan begitu banyak pekerjaan yang mengganggu. Ranahmu yang kau habiskan begitu banyak kekayaan, harta dan waktu untuk membuatnya, namun itu akan ditinggalkan di alam fana. Wulan tertawa terbahak-bahak lagi, hanya artefak paling berharga dan didambakan yang ditemukan di sini 9 surga di 3 lantai teratas. Semua harta karun lain yang ditemukan di tempat lain digabungkan dapat dibandingkan bahkan dengan salah satu lantai teratas. Sepertinya semua harta karun akan diwarisi oleh penerus berikutnya. Ini juga waktu yang tepat bagi saya untuk bersatu kembali dengan teman-teman lama saya. Dan dari aula lantai 3 sosok terakhir Wulan juga menghilang, hanya udara tipis yang tersisa. Du Zongjun merasakan langit dan bumi berputar-putar seperti campuran warna. Sesaat kemudian warna menjadi stabil dan sekeliling menjadi jelas. Dengan pengamatan singkat dia berseru, apa ini? Itu Pulau Golden Woods. Ternyata Du Zongjun diangkut ke Pulau Golden Woods. Du Zongjun, kamu juga dikeluarkan juga, kamu tidak masuk 3 besar kan? Hua Yan tersenyum lalu berjalan dari satu sisi depan pantai. Saat ini di Pulau Golden Woods ada sekelompok kecil orang. Itu adalah sekelompok orang yang dikeluarkan dari alam Ni yang ada Fang Tian, Yu Liang, Hua Yan, Ao Feng dan sekarang Du Zongjun. Ya, aku juga gagal. Du Zongjun merasa tidak berdaya tetapi juga frustrasi dengan hasil ini. Saya ingat saya dipindahkan setelah Zongjue melewati level yang sangat tinggi, level 6. Setelah dia seharusnya hanya ada Qin Yu dan Lan Feng yang tersisa. Siapa yang memaksa Anda untuk kehilangan tempat Anda di papan pemimpin? Fang Tian bertanya dengan gigih. Aku juga tidak tahu siapa yang membuat Du Zongjun kehilangan posisinya, hanya membuatnya semakin marah. Saya masih tidak bisa mengerti siapa dari Lan Feng dan Qin Yu yang melampaui saya. Mempertimbangkan kekuatan Qin Yu, bagaimana dia bisa melewati hidup-hidup.
Adapun Lan Feng kekuatannya memang sangat tangguh, tapi bagaimana dia bisa melewati sesuatu yang lebih tinggi dari level 5 atau level 6? Juga orang kulit hitam kurus itu hanya mengumumkan bahwa Men Qian berada di peringkat 2 dan Zhong Jue berada di peringkat 3. Sebelum mengirimku dia tidak mengumumkan siapa yang pertama. Du Zongjun mengutuk dan merengut muram. Hua Yan, Fang Tian, Ao Feng dan yang lainnya semuanya mengerutkan kening. Saya pikir nomor 1 bisa jadi Qin Yu. Hua Yan tiba-tiba tersenyum misterius. Itu tidak mungkin. Dengan kekuatannya bahkan melewati ruangan akan membuatnya kehilangan nyawanya. Du Zongjun menggelengkan kepalanya, tidak melupakan Lan Feng. Lan Feng harus tahu bahwa sulit untuk didahulukan, jadi saya berasumsi dia menggunakan semacam teknik tersembunyi untuk menggabungkan kekuatannya ke dalam tubuh Qin Yu untuk sementara. Ketika Qin Yu memasuki ruangan, Lan Feng akan melepaskan kekuatannya yang tersimpan. Hua Yan menertawakan asumsi bodoh Du Zongjun. Sejauh yang aku tahu beberapa Dewa Pedang Emas tahu tentang teknik tersembunyi semacam itu. Hua Yan bisa mengingat dengan jelas, seolah-olah baru kemarin selama waktunya di alam abadi dan iblis ada pedang abadi yang kuat yang bisa menggabungkan roh pedangnya ke dalam tubuh muridnya. Dan selama kontes murid dapat melepaskan roh pedang yang sangat kuat itu. Mungkin Fang Tian, Du Zongjun dan beberapa wajah lainnya berseri-seri. Jika Qin Yu memperoleh benda ilahi itu, lukisan dewa yang hilang itu, dengan prediksiku Qin Yu harus menyerahkan sebagian besar harta itu kepada paman bela diri Lan Feng dan hanya mengambil jumlah yang sedikit. Hua Yan menjelaskan Lan Feng mungkin sulit untuk dikalahkan, tapi kita bisa mengatasi masalah ini dari pihak Qin Yu. Dengan mencuri dari Qin Yu, semua orang memikirkan masalah ini secara mendalam. Qin Yu tidak tahu bahwa sekelompok pencuri diam-diam merencanakan kejatuhannya. Semua perhatiannya sepenuhnya terfokus pada interior lantai 9 surga. Lantai 9 dari 9 surga adalah aula yang luas. Bentuk langit-langit bulat seperti ruang di bawahnya. Melihat ke atas ke langit-langit lantai 9 dari aula utama sangat dalam dan hitam. Di antara kegelapan adalah bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip dengan kecemerlangan murni. Di mana mereka tergantung adalah langit berbintang yang luas, misterius dan jauh. Dan digantung di atas tanah adalah item yang tidak bisa mati satu demi satu dalam beberapa baris. Sejauh mata memandang, lebih dari ribuan item diatur di depan. Yang terburuk adalah peralatan immortal kelas tinggi. Ada banyak item abadi kelas atas juga. Jauh di kejauhan ada banyak wadah porselen yang bisa berisi immortal pills dengan sangat baik. Rasanya seperti melangkah ke planet harta karun dengan barang-barang berkilau di kiri dan kanan, naik turun benar-benar ruang harta karun setelah bos terakhir. Item abadi pil abadi ada segalanya kecuali batu elemental suci kelas atas. Qin Yu mengangkat bahu tanpa daya. Yang paling dia inginkan adalah batu elemental suci kelas atas. Dengan mereka dia bisa menggunakan sword immortal puppetnya tanpa takut kehilangan kekuatan bonekanya. Sama seperti Qin Yu hendak menundukkan kepalanya karena frustrasi, seluruh lantai ke-9 berguncang dari sisi ke sisi dan udara di sekitar tengah aula bergetar. Sesosok muncul dari udara tipis. Sosok itu mengenakan jubah bela diri hitam yang sudah dikenalnya. Sosok itu memiliki rambut yang lebih panjang tergerai dan memiliki sepasang mata tajam yang sangat dingin. Qin Yu tiba-tiba teringat patung familiar yang berada di White Jade Plaza. Junior, pasti kamu sudah menebak siapa saya. Aku adalah Kaisar Abadi Niyang. Suara sedingin es sosok itu bergema di aula besar. Qin Yu dengan hati-hati memeriksa pria di depannya. Ini adalah sosok legendaris, satu eksistensi yang berdiri di puncak dari semua eksistensi di semua realem atas, Immortal Devil and Demon. Ini adalah Kaisar Abadi Niyang yang agung. Aku sudah mati, ini hanya utusan yang kutinggalkan dalam mantra sihir yang kutempatkan di sini. Sosok itu mengungkapkan ekspresi pahit. Apakah itu hidup atau mati? Hidup saya selalu tunduk pada takdir, dan seperti itu kematianku sudah ditentukan oleh takdirku. Kaisar perlahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Baiklah, itu semua sudah berlalu, sekarang aku tidak akan memikirkannya lagi. Pada lapisan ke-9 ini saya telah meninggalkan 3 harta karun besar. Dalam sekejap Anda bisa mendapatkannya. Sebelum melakukannya kamu harus berjanji padaku satu hal. Hahani yang tiba-tiba tertawa dengan nada mengejek diri sendiri. Aku hanya orang mati sekarang, aku tidak bisa memaksamu berjanji padaku.
Hanya saja saya berharap ketika Anda mencapai alam atas pada titik tertentu menipu Kaisar Yu dan Kaisar Xuan dengan gaya yang hebat. Tapi jika Anda bisa melukai mereka atau bahkan lebih baik membunuh mereka itu akan menjadi yang terbaik. Ketika sosok itu mengucapkan kata-kata Kaisar Yu dan Kaisar Xuan matanya bersinar dengan intensitas dan kekejaman yang ganas. Hanya yang saya tahu bagi Anda untuk membunuh atau melukai mereka hampir tidak mungkin. Jadi untuk menipu mereka dengan gaya termegah akan membuatku puas. Anda memiliki atlas 10.000 pada diri Anda maka saya memiliki keyakinan yang baik pada kemampuan Anda untuk menyelesaikan tugas ini dengan mudah. Tapi Qin Yu merasa bingung. Kaisar abadi Ni yang ini jelas sudah meninggal untuk waktu yang lama. Bagaimana dia bisa menebak bahwa tempat pertama akan jatuh ke tangan orang yang memperoleh atlas? Anda pasti bertanya-tanya bagaimana saya bisa menebak bahwa Anda memiliki atlas 10.000 binatang. Haha, Kaisar tertawa sesaat. Junior, Anda harus tahu bahwa sebenarnya rintangan terakhir ini begitu disebut top 3 ranker akan memasuki lantai 9 hingga 7 itu hanya lelucon yang saya biarkan Wulan mengatur. Pada kenyataannya siapapun yang diangkut ke lantai 9 bergantung pada keinginan Wulan. Hanya saja di masa lalu saya membuatnya bersumpah. Dia harus bersumpah untuk mengirim orang yang mendapatkan atlas akan dipindahkan ke lantai 9. Qin Yu tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa pada pernyataan ini. Ternyata tanpa melewati tantangan ruangan itu dia akan tetap datang ke sini. Hanya dengan atlas tugas yang aku percayakan padamu mungkin bisa diselesaikan. Kaisar menghela nafas dan melanjutkan, Junior, meskipun aku adalah orang mati yang tidak bisa memaksamu melakukan apapun tapi aku memohon padamu untuk membalaskan dendamku pada dua orang itu. Qin Yu bisa merasakan emosi jujur di balik permohonan tulus hati Kaisar Ni Yang. Dia merasa agak frustasi pada Kaisar bahkan dalam kematian Kaisar Ni Yang tidak bisa melupakan balas dendamnya. Tapi Qin Yu mengerti ini bagaimana dia bisa mengambil semua harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Ni Yang dan tidak membantu Kaisar. Dia akan selalu merasa bersalah karenanya. Ini adalah kelemahan hati manusia. Aku akan menjanjikan ini padamu, Qin Yu bersumpah di dalam hatinya. Junior, bisakah kamu melihat semua upaya ini? Saya menghabiskan begitu banyak upaya untuk mempersiapkan dunia ini untuk memilih ahli waris yang layak. Kaisar menghela nafas keras. Pada awalnya di rumah abadi 9 pedang surga halusinasi digunakan untuk menentukan apakah pewaris memiliki watak yang ditentukan. Kemudian di jalur terpisah The Peach Garden dan Path of the Underworld digunakan untuk menguji apakah individu tersebut tidak takut mati. Untuk melihat apakah mereka berani berjalan di garis tipis antara hidup dan mati. Jika ahli waris tidak tegas atau pemalu, bagaimana mereka bisa memiliki keberanian untuk menghadapi Kaisar Yu dan Kaisar Xuan? Qin Yu diam-diam mengangguk. Jadi inilah alasan mengapa Kaisar mengatur serangkaian cobaan itu. Kaisar Yu dan Kaisar Xuan sama-sama tokoh di garis depan alam abadi. Untuk menghadapinya seseorang harus berani dan tidak takut mati. Orang yang sama juga perlu memiliki hati yang mantap dan pikiran yang teguh. Tapi hanya dengan keberanian dan pikiran yang teguh ahli waris tidak akan bisa mencapai lebih dari tugas orang bodoh. Kaisar berkata dengan nada datar, aku juga memasang jebakan di tebing harta karun hamburan. Harta karun yang sangat berbahaya adalah persiapan untuk menentukan bahwa ahli waris saya harus bijaksana dan berhati-hati dalam setiap usaha. Menjadi ceroboh saat melawan Kaisar Yu dan Kaisar Xuan yang sama dengan menggoda kematian. Ni yang melanjutkan, adapun jalan awan biru itu adalah ujian untuk menentukan tekad dan kekuatan ahli waris saya. Memiliki pikiran yang tegas dan bijaksana tidak berarti apa-apa jika kekuatan Anda tidak cukup. Qin Yu merasakan euforia tertentu. Dia akhirnya tahu alasan Ni yang mengajukan begitu banyak cobaan berbeda di hadapannya. Semua upaya Kaisar Ni yang untuk membuat semua cobaan ini adalah dengan hati-hati memilih penerus untuk mempercayakan balas dendamnya. Pengganti ini harus tidak takut mati, memiliki watak yang kuat dan ahli taktik yang cermat. Namun di saat yang sama memiliki potensi dorongan dan kecakapan sebagai murid elit yang dapat mengatasi apa yang disebut rintangan yang tak dapat diatasi. Saya yakin orang yang bisa mencapai tempat ini akan menjadi tipe orang yang saya cari.
Qin Yu tidak bisa membantu tetapi mengakuinya dan menghela nafas dengan kagum untuk sosok hantu ini. Junior, jika kalian diberkahi dengan keberuntungan semoga kalian mendapatkan Blazing Ice Ring. Jika sudah maka yang bisa saya katakan adalah bahwa Anda diberkati oleh keberuntungan wanita. Kaisar tertawa sementara cahaya dari matanya menari-nari dengan geli. Harus saya katakan keberuntungan memainkan peran besar dalam hidup Anda. Dulu ketika saya berada di wilayah rahasia alam atas pada saat itu saya sedang dikejar oleh Kaisar Yu dan Kaisar Xuan. Saya akhirnya membuat mereka kehilangan jejak saya tetapi karena dihadapkan pada kehadiran mereka saya menginjak serangga beracun tepat ketika saya akan mendapatkan harta karun itu adalah serangga beracun dari alam surgawi bahkan dalam kematian duri beracunnya bisa menembus kakiku. Racun menyerang jiwa secara langsung setelah disuntikkan ke jiwa saya ia terus mengkonsumsi kekuatan jiwa saya. Saya hampir tidak bisa menahan diri selama sekitar 1000 tahun. Itu hanya serangga beracun tapi jangan meremehkan tingkat kematiannya karena itu dari alam surga. Mengingat ingatannya Kaisar memasang ekspresi tak berdaya. Wilayah tempat dia berada adalah wilayah paling misterius dari 3 alam atas. Sejak penemuannya dalam keberadaannya selama bertahun-tahun tidak ada yang berhasil mencapai ruang terdalam. Tapi Kaisar Ni yang telah mencapai kesuksesan tertinggi ini. Sayangnya dia menginjak mayat serangga beracun dari alam surgawi tepat ketika dia akan mencapai tujuan akhir. Sungguh sial, siapa yang keberatan dengan hal mati seperti itu secara alam ini yang tidak terlalu memperhatikan wilayah di sekitar bak itu hanya serangga mati. Inilah yang menyebabkan kematian Kaisar Abadi Ni Yang. Qin Yu tidak tahu apakah akan bersimpati atau tertawa. Qin Yu akhirnya mengerti mengapa Ni Yang terus berulang kali menyalahkan nasib buruknya sendiri. Pertama dia menyingkirkan pengejarnya dan berhasil mendapatkan harta terakhir lalu melangkah ke mayat serangga racun alam surgawi. Bahkan di ketiga alam atas ini adalah tontonan langka. Serangga racun alam surgawi Qin Yu tiba-tiba teringat bahwa Ni Yang menyebutkan ini. Bagaimana serangga racun alam surgawi muncul di alam abadi dan iblis? Cukup junior hartaku aku akan meninggalkannya di sini untuk kamu ambil di waktu senggangmu hanya saja ketika kamu melakukannya jangan lupakan pencarian yang telah aku percayakan kepadamu sosoknya menghilang secara bertahap menjadi kabut. Qin Yu memberi hormat atas kepergian Kaisar yang agung ini. Kaisar Ni yang aku telah mengambil hartamu yang termegah untuk itu aku berhutang budi padamu. Tugas yang kau percayakan padaku ini aku pasti akan menyelesaikannya. Qin Yu berbalik menuju pegunungan jarahan dan harta yang tak terhitung jumlahnya dan mulai menyimpannya langsung ke cincin es terang. Hadiah Paman Lan ramalannya adalah hari yang cerah langit biru redup yang dihiasi awan putih halus seperti domba berbulu. Di atas tumpukan wol yang agak besar duduk 5 orang Du Zongjun, Hua Yan, Ao Feng, Fang Tian dan Yu Liang. Itu adalah adegan lucu melihat 5 orang duduk di atas awan yang beriak. Rencana yang baru saja saya diskusikan dengan Anda semua apakah Anda semua setuju? Hua Yan melihat ke bawah meja awan menuju 4 lainnya. Du Zongjun adalah orang pertama yang tersenyum atas persetujuannya. Brother Hua Yan, apa yang Anda katakan masuk akal. Lan Feng kemungkinan besar menyimpan roh pedang ke dalam tubuh Qin Yu. Dengan cara ini Qin Yu akan mendapatkan tempat pertama. Meskipun mendapat tempat pertama sebagian besar harta akan diambil oleh Lan Feng tetapi Qin Yu masih akan mendapatkan sebagian kecil. Qin Yu sendirian apa yang kita takuti? Anda mungkin tidak semua setuju dengan ini tetapi saya menawarkan janji saya untuk mengambil bagian dalam hal ini. Bagaimana dengan saudara Fang Tian? Hua Yan beralih ke Fang Tian. Fang Tian tidak menyukai rencana ini. Hua Yan, apa yang Anda katakan dapat dibenarkan dan informasi Anda tepat. Memang benar bahwa Qin Yu sangat peduli dengan kerabatnya tetapi menggunakan keluarganya untuk mengancam Qin Yu itu sedikit terlalu. Terlalu banyak apa? Hua Yan mencibir, wajahnya berkerut keji. Apakah Anda ingin menyerang Qin Yu secara langsung? Dia bukanlah seseorang yang mudah ditangkap terutama jika Lan Feng ada di dekatnya. Tidak mungkin bagi kami untuk menyudutkannya secara langsung jadi kami harus mendekatinya menggunakan metode ini. 3 utusan Du Zongjun, Hua Yan dan Ao Feng turun dari alam atas ke alam Ni Yang untuk mendapatkan harta karun.
Namun mereka belum mendapatkan apapun darinya. Jelas mereka memiliki beberapa keluhan terhadap Qin Yu. Harta karun target mereka mungkin dalam kepemilikan Qin Yu. Apakah kamu tidak takut menyinggung Lan Feng? Fang Tian menyela, bahkan jika Anda berhasil mendapatkan harta karun dari Qin Yu begitu Lan Feng mempelajarinya konsekuensinya akan sangat menghancurkan. Fang Tian, Ao Feng tertawa, tidak perlu khawatir, kita bisa meninggalkan pesawat Fana kapanpun kita mau. Setelah kami mendapatkan harta karun yang memuaskan kami akan segera kembali ke alam abadi dan iblis ke markas besar kami. Siapa yang takut pada Lan Feng saat kita berada di bawah perlindungan markas? Du Zongjun dan Hua Yan mencibir mengangguk konfirmasi mereka. Menurun sangat sulit tetapi kembali jauh lebih mudah. Kedengarannya masuk akal, tapi dengan kekuatan Qin Yu dia mungkin berhasil menjadi yang pertama dan mendapatkan akses ke lantai harta karun teratas. Semua harta berharga akan pergi ke Lan Feng. Qin Yu hanya akan mendapatkan 1 atau 2 item kelas abadi kelas atas. Fang Tian beralasan Hua Yan dan 2 konspirator lainnya tidak menyukai ini. Itu masuk akal, Qin Yu akan naik sendiri dan naik dengan pegunungan harta karun akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Lan Feng kemungkinan besar hanya meninggalkan Qin Yu dengan 1 item immortal kelas atas. Ao Feng berkata dan terlihat agak tertekan. Tujuan utama dari ketiga utusan ini adalah item kelas Divine terakhir di ruang harta karun teratas. Memang benar bahwa item immortal kelas atas cukup bagus tetapi tidak layak untuk dirayu begitu banyak bahaya. Ao Feng tiba-tiba menggigit gerahamnya. Brother Hua Yan dan Brother Du Zongjun, saya bertanya apakah Anda memiliki kristal aquamarine langit, kristal Yu melingkar atau biji obsidian? Hua Yan dan Du Zongjun sangat terkejut dengan perubahan topik yang tiba-tiba. Ketiga batu kristal ini tidak terlalu langka tetapi tidak murah. Mengapa Ao Feng bertanya tentang mereka sekarang? Saudara Ao Feng, mengapa kamu bertanya? Hua Yan bertanya. Ao Feng menjelaskan, saya pikir karena rencananya adalah untuk menyudutkan Qin Yu dan menggunakan dia sebagai bagian tawar-menawar untuk memeras Lan Feng. Ao Feng membuat semua orang terlihat kejam. Kamu tidak bisa. Wajah Fang Tian mulai memanas. Ao Feng, bukankah kamu menyaksikan kehebatan Lan Feng? Bahkan ketika saya menggunakan roh naga sejati saya masih di bawah ibu jarinya. Sekarang Anda ingin memeras Lan Feng? Anda tahu Anda baru saja menyambut kematian Anda sendiri, bukan? Jangan khawatir, Ao Feng berseru dengan percaya diri. Fang Tian, kamu hanyalah naga yang hidup di alam fana, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Ketika saya tinggal di antara klan naga dari alam iblis, saya belajar teknik tersembunyi untuk membuat perangkap labirin. Dengan bahan yang cukup saya bisa membuat labirin ini, bahkan dengan kekuatan Lan Feng masih butuh beberapa bulan untuk menerobosnya. Labirin? Hua Yan dan Du Zongjun meragukan bagaimana ini bisa membatasi Lan Feng. Ao Feng mengangguk, awalnya labirin ini adalah semacam mantra taktik bunuh. Ini memiliki komponen labirin eksternal, mantra halusinasi internal dan laten yang merusak arai. Ini semua terintegrasi dalam arai mantra yang sangat besar. Pemahaman saya tentang mantra taktis itu masih dangkal, saya hanya memiliki pemahaman menyeluruh tentang teknik labirin ini. Tapi memang benar labirin ini akan mampu membatasi Lan Feng selama beberapa bulan. Haha, seperti yang saya pikir, memiliki Brother Ao Feng adalah berkah. Dengan spell array ini kita bisa memeras Lan Feng dengan mudah. Dalam susunan ini bagaimana kita takut menyinggung perasaannya? Jika kita bisa mengancam akan mengeluarkan harta maka kita akan mendapat manfaat. Tapi jika kita tidak berhasil kita masih bisa kembali ke alam abadi dan iblis menghindari amarahnya. Jadi saya tidak akan rugi. Hua Yan mencibir dengan kejam. Du Zongjun juga mengangguk setuju. Baiklah, Yu Liang dan Fang Tian, apakah Anda menerimanya? Ao Feng bertanya. Menurutku tidak ada gunanya menyinggung Lan Feng karena hal-hal kecil ini. Kalian utusan mungkin dapat kembali ke alam atas tetapi saya harus tinggal di sini untuk sementara waktu sebelum naik. Menyinggung Lan Feng akan sangat merepotkan bagiku, aku khawatir aku tidak bisa membuat janji seperti itu. Fang Tian menjawab dengan tegas. Di permukaan Ao Feng tersenyum dan mengangguk tetapi di dalam hatinya dia mengutuk Fang Tian. Itu hanya alasan, bahkan Ao Feng bisa melihat dengan jelas.
Fang Tian adalah naga emas bercakar 5. Begitu dia naik ke klan naga, dia akan diperlakukan seperti VIP yang berharga. Mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk sesuatu seperti item kelas dewa? Bagaimanapun naga emas bercakar 5 lebih berharga. Yu Liang, bagaimana denganmu? Ao Feng melihat ke arah Yu Liang. Yu Liang berpikir sejenak, tuan-tuan, saya tidak akan meminta banyak. Saya hanya ingin mendapatkan item immortal kelas atas dari Qin Yu. Apakah itu baik-baik saja? Tidak apa-apa, Ao Feng menerima permintaannya. Untuk 3 utusan mata mereka hanya untuk item itu. Kalau begitu ayo kita pergi. Ao Feng memasang senyuman jahat. Kalau begitu tuan-tuan, saya akan pergi. Fang Tian berkata dengan tenang lalu bangkit dan mengambil 2 hingga 3 langkah ke bawah untuk mencapai pantai pasir Pulau Golden Woods. Jelas Fang Tian ingin membawa reruntuhan teleport kuno ke Pulau Ikan Salju dan kembali ke klan naga. Huayan, Du Zongjun dan yang lainnya mencibir dengan dingin pada mundurnya Fang Tian. Kemudian keempat konspirator terbang menuju arah utara. Tujuan mereka hanya di satu tempat, benua Qianlong. Di lantai 9 dari 9 surga Celestial Palace dan di tengah harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Qin Yu telah menyimpan lebih dari 1000 item immortal kelas tinggi dalam satu nafas. Di antara harta karun itu adalah sekitar 100 keping item immortal kelas atas dan berbagai ramuan dan pil abadi yang berharga. Dengan begitu banyak item immortal tingkat tinggi atau lebih baik dan banyak binatang tingkat tinggi dari atlas 10.000 binatang, saya akhirnya membawa keluar dan menggunakan kekuatan yang tangguh. Qin Yu saat ini di atas awan 9. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi di dunia luar dan orang-orang yang bersekongkol melawan dia. Hanya setelah menyimpan semua harta karun di sekitarnya, Qin Yu akhirnya melihat 3 harta karun yang dibicarakan Kaisar Niyang. Ketiga benda suci ini tergantung di udara yang sebelumnya dikaburkan oleh harta karun lainnya. Objek paling kiri memiliki bentuk yang mirip dengan long sword bermata 2 yang dipegangnya. Objek paling kanan adalah jubah pertempuran panjang, itu memiliki lapisan sutra hitam di permukaan luar sedangkan sisi dalam dihiasi oleh garis tipis perak. Di antara keduanya dan di lokasi tengah adalah sebuah lukisan kecemerlangannya jauh melebihi harta karun di kedua sisinya. Lukisan itu memancarkan cahaya berkabut yang berkelap-kelip seperti bintang di atas, menghujani lingkungan sekitar dengan cahaya bintang yang selalu berubah. Ketiganya pasti harta immortal Emperor Ni yang dijuluki sebagai harta karun nyata. Qin Yu mengulurkan tangan ke depan dan pegang gagang pedang panjang 2 sisi. Saat tangannya menutup gagang, suara yang akrab bergema di benaknya. Itu adalah Kaisar Ni yang nama pedang ini adalah Sky Piercer. Itu adalah senjata divine kelas menengah. Itu memberikan masternya kemampuan Heaven Sundering Sword, teknik yang bisa diaktifkan dengan namanya. Itu adalah sesuatu yang saya peroleh selama waktu saya di alam abadi dan iblis. Seketika Kaisar selesai, Qin Yu meneteskan setetes darah di atasnya untuk membentuk kontrak darah. Saat darah menyentuh pedang ilahi itu diserap dan pada saat yang sama arus informasi mengalir ke dalam pikiran Qin Yu. Saya tidak pernah berpikir teknik pedang surgawi dari Kaisar Abadi Ni yang diberikan kepadanya oleh pedang ilahi ini. Tidak heran teknik pedang penghancur surga ini sangat kuat, tidak berasal dari alam abadi. Qin Yu menghela nafas dalam hati setelah menerima Sky Piercer. Apakah Qin Yu mengerti bahwa Heaven Sundering Sword teknik ditanamkan oleh praktisi sejati dari pedang ilahi ini? Meski begitu saya tidak terbiasa menggunakan pedang panjang. Pedang pendek akan lebih baik. Qin Yu diam-diam merenung di benaknya. Seketika pedang sepanjang 11 meter itu menyusut menjadi ukuran pedang pendek 10 cm. Ukuran baru itu sangat mirip dengan pedang pendek Yu Chang yang biasa digunakan Qin Yu. Qin Yu menyerap Sky Piercer ke dalam tubuhnya dan menjangkau Battle Robe. Jubah pertempuran ini disebut salju hitam. Itu adalah armor divine tingkat rendah. Ketahanan tubuh Golden Immortal tidak buruk. Tapi dengan armor divine defensif ini dan Sky Piercer ofensif, barulah aku berada di puncak semua keberadaan di alam abadi dan iblis. Suara Kaisar Ni yang bergema di benak Qin Yu. Qin Yu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat ia membentuk kontrak darah dengan item tersebut. Saat tetesan darah diserap, armor itu mulai mengeluarkan bintik cahaya putih bersalju.
Bintik-bintik bersalju dan cahaya putih lembut ini berputar di sekitar Amor seperti badai salju yang bergerak lambat. Dengan satu pikiran Amor melengkapi dirinya ke tubuh Qin Yu. Qin Yu merasa sangat nyaman dalam jubah pertempuran sutra hitam ini. Apapun gaya yang dipikirkan Qin Yu, baju besi itu berubah. Ya, aku sudah menerima pedang ilahi dan jubah pertempuran ilahi. Objek terakhir ini seharusnya adalah lukisan dewa yang hilang yang terkenal. Qin Yu meraih di depannya menuju gulungan yang ditangguhkan di udara. Hanya dari penampilannya lukisan itu hanya tampak seperti gulungan misterius, tetapi karena Qin Yu memperoleh atlas 10.000 binatang, dia tidak berani meremehkan kekuatan dalam lukisan itu. Junior lukisan dewa yang hilang ini adalah harta karun peringkat teratas di semua alam abadi dan iblis. Bahkan jika Anda memiliki dua item kelas ilahi dan jika kekuatan pribadi Anda belum mencapai tahap abadi mistik, membiarkan orang lain tahu tentang Anda hanya mendekati kematian. Jadi aku menempatkan mantra pembatas pada lukisan ini, jadi jika kamu belum berada di panggung mistik immortal, kamu tidak akan diizinkan untuk membukanya. Mendengar bahwa Kaisar Ni yang telah menempatkan mantra pembatasan pada lukisan hanya sedikit mengejutkan Qin Yu. Apa lukisan dewa yang hilang itu? Itu adalah harta karun peringkat teratas di semua alam abadi atas. Saat dia mendengar bahwa lukisan itu adalah harta karun peringkat teratas di semua alam abadi, dia masih cukup terkejut dengan pernyataan itu. Memang benar, tanpa kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri, sebaiknya saya tidak memberitahu siapapun tentang lukisan yang saya miliki, kalau tidak itu pasti kematian. Masih sangat disayangkan aku tidak akan tahu tentang misteri sebenarnya yang dikandung harta karun ini sampai aku mencapai tahap mistik immortal. Dengan setetes darah dan kontrak darah, item itu diserap ke dalam tubuh Qin Yu dan akhirnya semua harta di lantai 9 dari Istana 9 Surga telah diambil oleh Qin Yu. Baik pedang ilahi dan jubah pertempuran tampaknya tidak memancarkan aura yang mendominasi, sebaliknya itu tampak cukup polos dan biasa. Pengamat yang lebih lemah hanya akan melihatnya sebagai jubah dan pedang biasa, tapi sebenarnya itu adalah item kelas dewa. Qin Yu melihat refleksi dari battle robe yang berubah bentuk di lantai marmer yang dipoles, merasa cukup puas dengan pakaiannya. Barang-barang ilahi mereka adalah item yang tidak dapat dimurnikan dan dibuat di semua alam abadi dan iblis. Juga para ahli dari alam ini tidak dapat membedakan sifat sebenarnya dari peralatan tersebut. Alasan pertama adalah tidak banyak orang yang telah melihat item Divine yang langka ini, dan yang kedua adalah bahwa item Divine memiliki penampilan yang terlihat sangat biasa. Qin Yu menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Saraf dan ketenangannya kembali tenang sepenuhnya. Matanya menyapu setiap sudut dan celah aula besar. Tidak ada yang bisa luput dari perhatiannya dan tidak ada yang tertarik padanya. Di masa lalu Paman Lan berkata bahwa selama aku berhasil melewati alam Ni yang, aku akan tahu tingkat kekuatan apa yang aku perlukan untuk dapat melihat Lier lagi, tapi sepertinya aku tidak bisa menemukan apapun yang ditinggalkan Paman Lan. Jantungnya berdegup kencang di dadanya. Barang-barang yang ditinggalkan oleh Paman Lan jauh lebih penting bagi Qin Yu daripada 3 peralatan ilahi yang ditinggalkan oleh Kaisar Ni Yang. Yang paling dia inginkan adalah untuk mengetahui tingkat latihan apa yang harus dia tempati untuk dapat melihat Lier lagi. Xiao Yu. Suara yang dalam namun lembut bergema di seluruh lantai 9 Istana 9 Surga. Sesaat kemudian sosok Paman Lan muncul agak jauh di depan Qin Yu. Paman Lan pada pemeriksaan lebih dekat, sosok di depan Qin Yu terasa jauh lebih realistis, tidak seperti proyeksi Kaisar Ni yang sebelumnya. Xiao Yu ini adalah salinan dari tubuh asliku doppelganger yang sedang menunggu kedatanganmu. Sepertinya Anda belum mengecewakan saya. Paman Lan memandang Qin Yu dengan ramah, wajahnya adalah kakek nenek yang peduli. Qin Yu sangat terkejut dengan kehadiran Paman Lan. Serupa setidaknya itu menjelaskan mengapa sosok Paman Lan ini terasa begitu nyata. Paman Lan, tolong beritahu saya kapan saya bisa bertemu Lier lagi, kata Qin Yu buru-buru. Dia sangat ingin tahu tentang ini. Paman Lan berjalan ke Qin Yu dengan ringan, membelai kepalanya dengan sikap kebapaan. Kemudian dia menggelengkan kepalanya, jangan terlalu terburu-buru, kamu harus bertahan. Kali ini ketika Lier kembali, ayah kerajaannya pernah mencoba memaksanya untuk menikahi orang lain.
Apa? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Jantung Qin Yu berdebar kencang, dia tidak bisa menenangkan dirinya lagi. Jangan khawatir, Lear bersikukuh dalam keputusannya untuk menentang perintah ayahnya, ditambah aku membantunya juga. Itu telah menenangkan ayah kerajaannya untuk menahan perintahnya untuk saat ini. Tapi Lear tidak berani memberitahu ayah kerajaannya tentang perselingkuhannya denganmu. Saya memperkirakan bahwa jika Lear memberitahu ayah kerajaannya tentang Anda, ayahnya pasti akan datang untuk membunuh Anda. Paman Lan menatap Qin Yu dengan sedikit ironi. Qin Yu telah menghubungkan dan mengepalkan tangannya, hatinya berdebar-debar dengan keengganan. Paman Lan, tolong beritahu saya di level berapa saya harus berada untuk memenuhi syarat untuk bertemu Lear, untuk memenuhi syarat untuk berdiri di sisinya. Qin Yu mengangkat kepalanya menatap langsung ke mata Paman Lan, matanya cerah. Akhirnya Paman Lan melepaskan lengannya dari belakang punggungnya dan mengangkat setinggi dada. Dengan flik tangan, kolom hijau kecil muncul di tengah telapak tangannya. Paman Lan ini, Qin Yu sekali lagi bingung dengan objek ini. Paman Lan dengan sabar menjelaskan, ini adalah sektor Jiang Lan, ini adalah item divine khusus yang saya perbaiki. Cara menggunakannya akan bergantung pada wawasan dan pengetahuan yang Anda peroleh darinya dan di tempat lain. Saya harus memberi tahu Anda hanya jika Anda sepenuhnya dapat menggunakan sektor Jiang Lan ini, baru Anda akan dapat melihat Lear. Tapi ingat, Anda hanya akan bisa melihat Lear. Kolom hijau kecil itu melayang di udara dari telapak tangan Paman Lan yang terbalik ke ruang di depan Qin Yu. Hanya jika Anda dapat menggunakan sepenuhnya sektor Jiang Lan, hanya dengan begitu Anda akan dapat melihat Lear. Kalimat itu bergema berulang kali di benak Qin Yu. Qin Yu hampir tidak bisa menekan kegembiraannya yang meningkat. Dengan tangan yang terulur dia menerima sektor Jiang Lan hijau kecil itu. Dia masih limbung saat memegang harta asli ini dengan tangan gemetar di dadanya, seolah-olah itu satu-satunya garis hidupnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.